Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi kembali lagi nih di konten aku. Jadi perkenalkan nama aku Fatan. Jadi aku ini murid dia. Eh, Dia seorang murid di SMK Telkom Sidoarjo. Jadi di sini teman-teman, kita akan membahas yang namanya jaringan komputer nih. Oke, jaringan komputer. Apa sih jaringan komputer itu? Oke, tapi sebelum kita ke sana, kita perlu tahu nih apa yang kita pelajari di materi dasar. Jadi kita pelajari dasar-dasarnya dulu. Tapi ya kurang lebih ada yang sama atau mungkin yang tidak sama. Oke, teman-teman. Jadi kita akan belajar tentang pengenalan dulu, pengenalan kayak apa sih itu jaringan komputer, lalu apa dampaknya gitu kalau kita pelajari jaringan komputer. Lalu gimana caranya si jaringan komputer itu mengakses komunikasi atau mentransfer komunikasi itu dengan cepat. Lalu koneksi apa aja yang membantu jaringan komputer itu bisa terhubung dengan perangkat-perangkat lain. Oke, kita ke slide selanjutnya aja ya. Oke, apa sih jaringan komputer itu? Nah, jaringan komputer ini teman-teman itu sangatlah penting di kehidupan kita sehari-hari. Apalagi di era modern sekarang itu jaringan komputer itu sangatlah dibutuhkan. Jaringan komputer itu adalah sistem yang menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lain untuk berbagi informasi. Mereka itu penting untuk internet, gaming, komunikasi, dan banyak aspek kehidupan sehari-hari. Jadi ibaratnya itu teman-teman punya satu perangkat nih, kita ambil aja handphone, handphone analog atau ya ambil aja device kabel apa ya, teman-teman ambil PC aja. PC itu kan ada yang namanya kabel nih, kabel untuk mencolokkan ke cas-casan atau kabel untuk eh, perangkat yang lain begitu. Itu yang secara simpel itu seperti itu kalau jaringan komputer. Nah, nanti kita akan belajar lagi jaringan komputer itu ada apa aja sih jangkauannya. Begitu teman-teman. Nah, konsep jaringan dasar ini kita tuh harus tahu ada tiga elemen penting dalam jaringan komputer. Yang pertama adalah node, yang kedua adalah link sama data. Apa sih ketiga itu? Oke, kita ke node dulu. Node itu adalah perangkat dalam jaringan seperti komputer, printer, dan sebagainya. Nah, setiap node ini dapat mengirim dan menerima data, berfungsi sebagai titik penghubung dalam komunikasi jaringan. Jadi kalau ini seperti perangkatnya ya, kayak handphone, seperti laptop, tablet, dan lain sebagainya. Lalu link. Link itu sambungan antara dua node. Jadi kalau kita punya dua perangkat nih, kita punya dua perangkat. Nah, yang menghubungkan satu perangkat dengan perangkat yang lain adalah si link. Nah, dia itu menyambungkan antara dua node. Seperti jalan yang memungkinkan data untuk berpindah dari satu perangkat ke perangkat yang lain untuk memastikan komunikasi yang efisien dalam jaringan. Begitu teman-teman. Nah, lalu yang terakhir itu ada data. Data ini adalah informasi yang dikirim melalui jaringan. Itu bisa teks, gambar, video, dan sebagainya. Nah, itu ada protokolnya sendiri nih buat komunikasi atau data ini bisa menjadi teratur dan dapat dipahami oleh node sama link. Jadi kalau kita analogikan, itu seperti kita mau berangkat ke kantor nih. Dari rumah ke kantor, itu kita pakai dua node kan, rumah dan kantor. Lalu ada jalan. Jalan ini kita ibaratkan seperti link, yaitu menghubungkan antara rumah dengan kantor. Nah, data ini apa aja? Nah, data itu adalah banyaknya mobil yang dari rumah ke kantor. Begitu, itu kalau diibaratkan seperti itu. Lalu, kita masuk ke komunikasi komputer. Nah, jadi cara komunikasi komputer itu biasanya dia tuh caranya itu mengirim dan menerima data. Kalau teman-teman belajar tentang telekomunikasi, itu ada yang namanya receiver dan transceiver. Jadi ada yang pengirim, ada yang menerima. Begitu. Komputer berkomunikasi melalui pengirim dan menerima paket. Protokol menentukan cara data di apa ya, cara data. Oke, untuk informasi sampai ke tujuan dengan benar. Dengan benar.
dan penting dalam jaringan. Oke, jadi komunikasi komputer ini teman-teman, kan tadi kita ada analoginya seperti itu tadi kan. Yang kalau kita mau ke rumah, kita dari rumah ke kantor, terus jalan kita melewati jalan dan banyaknya data seperti mobil itu. Nah, bagaimana sih komputer ini bisa menerima dan mengirim? Nah, itu ada yang namanya sinyal teman-teman. Kalau di sekarang itu namanya fiber optik. Dia itu memancarkan sinyal ultrasonik, kurang ultrasonik kalau nggak salah. Nah, itu bakal ditangkap oleh router, router di tempat sekitar kita, lalu dimasukkan di dalam device kita. Begitu teman-teman. Jadi ada yang mengirim, ada yang menerima, ada juga perangkatnya. Begitu. Lalu kita ke IP address. Nah, IP address ini apa sih fungsinya ke sistem jaringan itu? Jadi teman-teman, ibaratkan kita punya sebuah data penting nih, lalu kita mau transfer atau mengirimnya ke tempat lain. Nah, disinilah fungsi IP address teman-teman. IP address itu memungkinkan file atau data yang kita kirimkan itu tidak kena hack. Jadi kayak ada pelindung pengaman gitu. Kalau teman-teman tahu IP statis, IP dinamis, IPv4, IPv6 dan lain sebagainya, itu dia punya banyak varian, banyak keunggulannya masing-masing. Tapi keunggulannya mereka tetap satu, yaitu mengidentifikasi perangkat pada jaringan yang mungkin komunikasi antar perangkat. Jadi alamat IP ini mengidentifikasi perangkat. Jadi setiap device itu punya alamat IP. Jadi jelas tuh dia mau kemana. Contoh aku mau ngirim ke A. Harus tahu nih alamat IP A sama alamat IP aku itu apa. Jadi harus tahu biar si data itu tidak akan salah transfer atau kena hack. Lalu, tujuannya apa sih atau fungsinya itu apa sih? Nah, fungsinya IP address itu teman-teman itu sebagai sistem penyelamatan atau pengamanan untuk perangkat. Memastikan perangkat dapat mengirim dan menerima secara akurat. Gitu tadi teman. Jadi ada identitas setiap device gitu. Nah, tipenya ini sangat banyak seperti yang tadi jelasin. Itu ada IPv6, IPv4, IP statis dan dinamis. Nah, masing-masing IP itu punya keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Lalu kita lanjut ke jenis-jenis jaringan komputer. Tadi sempat aku singgung tentang jangkauan jaringan atau jangkauan networking si komputer, jaringan jangkauan jaringan gitulah istilahnya. Nah, di sini ada tiga tipe teman-teman. Itu ada local area network, wall, ada LAN, WAN, dan PAN. Nah, oke, kita ke LAN dulu. LAN ini adalah jaringan LAN menghubungkan komputer dalam area kecil seperti sekolah, terus rumah, kos-kosan. Nah, itu tujuannya itu biar komunikasinya itu cepat, teman-teman. Jadi, contoh teman-teman mau ngirim dari laptopnya teman-teman nih ke HP, itu biasanya pakai local area network. Lalu, untuk WAN, itu adalah areanya itu yang lebih besar, luas. Dan biasanya bisa diakses untuk global. Nah, kalau teman-teman dapat wifi gratis di kafe-kafe itu biasanya pakai WAN itu dia. Atau enggak teman-teman kalau masang wifi di rumahnya itu pasti tahu yang namanya WLAN. Itu gabungan dari wide sama local area network. Jadi dia itu kapasitasnya bisa dekat, bisa besar begitu. Tergantung jangkauan yang ingin yang disetting sama eh, apa ini yang instalasi ya, penginstalnya itu ya. Lalu ada PAN. Nah, jaringan PAN ini menghubungkan antar device. Jadi seperti ponsel dengan headphone. Nah, begitu teman. Jadi ya, jangkauannya lebih kecil lagi, cuma antar device. Nah, kita lanjut ke kita mendalami tentang local area network, WAN, WAN dan PAN. Jadi, teman-teman, kita ke LAN dulu. LAN itu adalah jaringan komputer yang menghubungkan perangkat di area geografis yang terbatas. Jadi, ya kecil banget gitu untuk kita mengakses si jaringan tersebut. Nah, karena berhubung itu kecil, fungsi utamanya itu cuma memungkinkan perangkat yang ada di sekitar situ itu saling berkomunikasi. Jadi sangat cepat gitu. Banget itu kalian. Jadi kan mereka jelas cuma area-area situ saja yang bisa menerima komunikasi atau data-data dari dalam. Nah,
pentingnya LAN ini adalah komputer dan perangkat itu bisa mempercepat sehingga bisa saling terhubung sehingga mempermudah pengiriman data dan komunikasi antar perangkat. Begitu teman-teman. Lalu ada yang namanya WAN. WAN ini yang seperti aku tadi bilang kalau dia jangkauannya itu sangat besar, bisa diakses global. Nah, contohnya nih, kalau teman-teman suka main game atau panggilan video call itu biasanya pakai WAN. Dia itu ya berhubung jangkauannya juga luas gitu. Biasanya dia tuh pakai satelit. Nah, WAN ini itu sangat penting teman-teman untuk memungkinkan transfer antar jarak yang jauh. Jadi kalau teman-teman ada di pulau A, sedangkan aku ada di pulau B. Nah, teman-teman itu pengen cerita-cerita ke aku atau ingin transfer data dan sebagainya, itu biasanya pakai WAN teman-teman. Wide Area Network. Terakhir, ada PAN atau jaringan area pribadi, Privacy Area Network. Nah, itu biasanya itu yang seperti aku bilang, dia itu cuma menghubungkan beberapa perangkat aja. Nah, biasanya perangkat-perangkat ini juga perangkat pribadi. Begitu teman-teman. Nah, biasanya itu kita bisa pakai Bluetooth. Kalau teman-teman punya TWS, earphone yang yang nirkabel, yang bukan kabel, itu biasanya pakai Bluetooth. Tapi kalau teman-teman main PS terus disambungin ke colokan teman-temannya sendiri, itu biasanya juga termasuk PAN, personal device dan smart home. Begitu teman-teman. Lalu kita ke alat yang paling penting untuk menjangkau sinyal sehingga data itu dapat ditransfer dengan baik teman-teman. Yaitu adalah router. Nah, router ini itu ibaratnya kalau teman-teman tahu WiFi, nah itu kayak gini. WiFi kurang lebih itu seperti itu teman-teman. Nah, router ini menghubungkan jaringan yang berbeda, mengarahkan paket data dengan tujuan secara efisien. Nah, tipenya itu sangat banyak. Berbagai router melayani tujuan tertentu, dari jaringan rumah hingga pengaturan organisasi besar. Nah, fungsinya itu sangat penting, teman-teman. Nah, tanpa router, jadi di teknologi sekarang itu, teman-teman, kita itu menggunakan pengirim sinyal atau pemantul sinyal itu ada dua. Ada satelit yang ada di luar angkasa itu, sama yang namanya fiber optik. Yang kita lakukan sekarang, kita lagi cecetan, itu dia akan mengirim sinyal ke satelit nih, terus dipantulin tuh ke fiber optik yang ada di bawah laut. Setelah dipantulin ke bawah laut, dipantulin lagi tuh sama si fiber optik buat sambungin ke router. Nah, fungsi router adalah menghubungkan antara sinyal yang dari fiber optik itu sampai ke kita, teman-teman. Sampai ke kita dengan jarak jangkauan jaringan tertentu. Kalau kita pakai LAN, ya pakai LAN. Jarak area terdekat dan dekat. Begitu, teman-teman. Jadi fungsinya itu sangatlah penting sekali. Tanpa router, mungkin jaringan kita sekarang itu agak lambat gitu. Apalagi yang belum terkena teknologi secanggih sekarang, mungkin tambah lambat lagi begitu. Wah, oke. Perangkat jaringan lagi ada tambahan, itu ada switch. Itu sama seperti router. Jadi dia itu menghubungkan perangkat. Kalau teman-teman tahu port itu yang buat nyambungin ces-cesan, HDMI dan lain sebagainya, atau TV. Nah, itu biasanya pakai switch. Lalu ada router yang tadi yang aku jelasin. Dia itu kayak ya yang ngatur gitu, yang bagian menghubungkan antara satu sinyal ke sinyal kita. Lalu ada modem, itu menghubungi jaringan, memungkinkan akses antar perangkat. Nah, modem. Apa sih modem? Modem itu menghubungkan komputer ke internet dan mengubah sinyal untuk komunikasi data. Jadi sinyal itu ada dua, teman-teman. Sinyal analog, sinyal digital. Kalau teman-teman sekarang masih sinyal analog, otomatis untuk bersaing di era sekarang itu agak susah gitu. Lalu fungsinya apa sih? Nah, modem ini berfungsi untuk mengirim dan menerima data antara jaringan lokal dan internet. Nah, jenisnya apa aja? Banyak, tergantung teman-teman pakainya buat apa gitu. Lalu, nah ini yang paling penting teman-teman. Kalau kita sudah tahu itu semua, kalau kita sudah
menentukan apa sih yang akan kita lakukan. Nah, yang terakhir kita perlu tahu nih, ada yang namanya topologi jaringan. Topologi jaringan itu kalau kita ibaratkan dia itu seperti rangkaian, desain rangkaian bagaimana router dan device itu dapat terhubung, teman-teman. Di router, switch, modem itu dapat terhubung dengan para device kita, para perangkat kita, contoh komputer, laptop, HP dan sebagainya. Itu gimana caranya itu dapat terhubung? Jadi itu dia desainnya tuh. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengatur alur komunikasi data, meningkatkan kinerja jaringan, dan banyak lagi. Bisa menyederhanakan masalah rumit dalam perkabelan itu topologi. Dia bisa menyederhanakan seperti itu. Lalu jenisnya banyak, ada bush, ring, tree, lalu ada diamond, dan lain sebagainya. Itu fungsinya juga beda-beda tergantung teman-teman kondisinya seperti apa dan eh, apa gitu maunya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kesimpulan. Nah, jadi teman-teman, jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data, memungkinkan komunikasi seperti internet, gaming, dan berbagai informasi dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tipe jaringan ada LAN, WAN, PAN, dan sebagainya. Nah, perangkat ada router, switch, dan modem adalah komponen penting dalam jaringan. Mereka membantu mengarahkan dan mengelola aliran data, memastikan komunikasi yang efektif antara perangkat. Nah, ini aku lupa namain si topologi begitu ya. Tapi nggak apa, aku harap kalian paham ya. Oke, impactnya apa kalau kita pelajari ini? Impactnya itu penting teman-teman. Untuk yang suka ngegame, suka otak-atik, kabel itu pasti suka itu. Karena dia itu mengajarkan kita bagaimana suatu sesuatu yang kita gunakan sekarang itu adalah ada sesuatu hal yang prosesnya itu lebih sulit daripada yang kita bayangkan. Begitu. Jadi aku harap dengan ini teman-teman bakal belajar tentang banyak sekali tentang jaringan komputer atau yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa mengakses komputer itu dengan bijak. Begitu teman-teman. Cukup itu saja. Aku harap teman-teman bisa paham dan eh, mungkin sedikit ya mohon maaf gitu ya. Oke, oke gitu aja teman-teman. Kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you tomorrow.